malam hari ini kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa, selamat malam. Ini setiap kami Tuhan datang di hadirat-Mu, membawa hati dan hidup kami. Dan Tuhan tahu tujuan kami datang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Rindu bersekutu di dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan, nama Tuhan saja yang kami muliakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dan kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
bagi hidupku. Tiada pernah sedemikianku, ya Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kuasai hati dan pikiran kami. Segala pujian bagi-Mu. Kami rindu diubahkan seturutnya Tuhan, bentuk setiap kami. Kita mengkaramushi, kita mengkaramushi, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bimbing dan tuntun setiap kami hamba-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu.
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan namamu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, kami sungguh bersukacita karena Engkau Tuhan, dan sungguh kami percaya tangan-Mu yang kuat yang memegang setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Ya. Bapak Ibu sudah bersukacita nih? Sebab itu kita mau berjoget, kita mau bersukacita. Sebab kita jalan bersama Yesus, pasti selalu ada sukacita. Jangan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jangan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oh, karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oh, karena cinta-Nya, ramai di hati, jangan bersama Yesus.
jalan bersama dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersamanya, 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 bersama. Bapak Ibu Saudara percaya ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, itu selalu ada terobosan demi terobosan. Oke? Oleh sebab itu mari kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Amin. Jalan bersama dengan Yesus. Ya. Jalan bersama ya, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersamanya, 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 sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersamanya, 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 sungguh manis. Bersamanya, 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 sungguh manis, 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 sungguh manis. Haleluya, jangan bersama Yesus selalu manis. Berikan sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya.
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima surga kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak hatimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak hatimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Haleluya. Karena kasih-Mu kami merasakan sekalipun di tengah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sangat bersuka cita karena Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan, tak pernah Engkau tinggalkan setiap kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Bapa, terima kasih. Kini tiba waktunya kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, supaya beracara Kau ambil alih. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu dan urapi setiap kami yang hadir, sehingga setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya pikir gerejanya masih di atas sana. Ternyata sudah di bawah. Ternyata lama saya nggak kesini ya. Gerejanya sudah bagus. Saya percaya kita semakin semangat memuji Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Saya memberi tema point of view atau sudut pandang. Sudut pandang itu artinya apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudut pandang dikatakan sudut pandang adalah cakupan sudut bidik lensa terhadap gambar. Jadi yang ada di lensa mungkin seperti foto gitu ya. Tapi ada lagi yang bilang gini, cara atau pandangan yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita fiksi kepada pembaca. Sederhananya, sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang merujuk pada sebuah cerita yang dikisahkan. Mungkin kalau saya terjemahkan bebas, sudut pandang itu adalah cara kita melihat sesuatu hal, suatu cerita, suatu kejadian. Cara kita melihat hal itu. Cara saya melihat dengan cara saudara melihat, meskipun objeknya sama, mungkin berbeda. Saya melihat karangan bunga ini dari samping gini. Saudara melihat mungkin dari sisi yang satunya. Saudara yang di sebelah sana dari sudut yang berbeda. Yang dilihat sama, tapi posisi kita, cara kita melihat, membuat yang kita lihat itu sedikit berbeda. Atau mungkin kadang hal-hal tertentu, barang-barang tertentu, posisi-posisi tertentu itu membuat terlihat jauh berbeda. Intinya sudut pandang ini satu hal yang terlihat sederhana tapi efeknya lumayan besar. Kita mau belajar melihat sudut pandang dari 10 pengintai Kanaan. Kita ingat kisah dari, mungkin bisa di next ya. Kita ingat cerita dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena mau dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian, itu Kanaan. Ketika kira-kira sudah cukup dekat, Alkitab tidak bilang berapa jaraknya, berapa kilo, tidak bilang. Tapi Alkitab bilang dipisahkan oleh pegunungan. Jadi agak jauh, tapi nggak jauh-jauh banget dari posisi Israel hari itu dan posisi Kanaan. Lalu Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai Kanaan itu. Karena tahu bahwa Kanaan itu bukan satu negeri yang kosong, tapi berpenghuni. Maka dari itu Musa merasa ini perlu dilihat dulu, paling tidak dipetakan musuhnya seperti apa, keadaan negeri itu seperti apa. Terus kita mau maju nanti strateginya bagaimana, seperti itu. Akhirnya dipilihlah 12 orang untuk mengintai. Mengapa 12? Karena Israel punya 12 suku. Jadi masing-masing perwakilan dari suku-suku diberangkatkan. Ternyata 12 orang yang berangkat bukan berarti 12 orang ini seia sekata. Kita mau lihat yang 10 orang mengintai dulu. Kita baca di Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana.
keturunan Enak ini yang diceritakan seperti raksasa ya. Lalu orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi yang pertama diceritakan seremnya dulu. Oh ya, itu negaranya gini. Oh, itu ada orang gini. Yang serem-serem, yang gede-gede. Lalu seseorang dari mereka yang namanya Kaleb bilang gini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu yang 10 jawab gini, saudara. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi kanibal maksudnya. Padahal tidak seperti itu, ini bohong. Lalu dia ngomong ini, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, kita tahu sampai hari ini bahwa bangsa Israel itu berpegang pada perjanjian ini. Perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham bahwa daerah ini akan jadi punyamu. Seperti itu sampai hari ini. Tapi ketika perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, bahkan dengan janji yang seperti itu, mereka goyang, saudara. Mereka lihat musuhnya ada orang yang tinggi besar, mungkin ada orang Enak tinggi besar, tapi yang berita tentang kanibal itu bohong, kan seperti itu. Diplesetkan sedikit-sedikit. Ini cara pandang yang tidak benar. Tapi bukankah kadang kita melihat seperti itu dalam kehidupan kita? Contohnya, ketika ada satu berita A di sebelah sini, terus dalam perjalanan ke sini, sampai sini beritanya ganti nggak, saudara? Ganti. Katanya orang-orang gini, kalau omongan dari sana sampai sini tambah banyak. Kalau uang dari sana sampai sini tambah habis. Itu sudah lumrah. Ternyata bukan cuma kita, ternyata di zamannya Musa pun ya sudah seperti itu. Tapi hebatnya dari 12 orang, suara mayoritas 10 orang ngomong seperti itu. Tapi ada 2 orang yang punya sudut pandang yang berbeda, Yosua dan Kaleb. Kita baca di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya, berarti baik sekali. Hanya dia bilang ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, dari 12 orang cuma ada 2 orang yang punya pandangan yang berbeda. Tapi kita tahu di kisah selanjutnya bahwa 2 orang ini itu yang membawa seluruh bangsa Israel ini masuk ke Kanaan. Seluruh yang bagaimana? Yang diizinkan Tuhan masuk. Karena ketika kita baca di selanjutnya, kita akan tahu bahwa ada orang-orang yang tidak diizinkan Tuhan masuk. Sudut pandang kita terhadap satu hal itu menentukan masa depan kita.
Ketika kita melihat sesuatu itu sesuai dengan yang Tuhan mau, dengan cara dan sudut pandang yang Tuhan mau, kita bisa jalan lurus. Tapi ketika kita tidak sesuai dan kita jalannya melenceng, kita bisa tidak sampai ke tujuan, saudara. Next. Sudut pandang yang benar itu penting. Kenapa? Karena yang pertama, dia akan menentukan cara kita memproses satu hal itu dalam pikiran kita. Ketika kita punya cara pandang seperti 10 orang itu, kita akan takut. Karena kita pandang, oh orangnya gede, kayak raksasa, gini. Itu yang muni bukan cuma satu bangsa, tapi beberapa bangsa. Masa bisa kita ini ngalahkan mereka? Tambah ciut. Imannya tambah kecil, gak berani maju. Tapi Yosua dan Kaleb yang 2 orang, dia ngomong gini, Allah yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, tapi Allah kita menyertai kita. Nah, cara pandang yang seperti itu perlu. Kenapa? Karena hidup kita di masa-masa sekarang ini gak tambah gampang, tapi tambah susah, benar ya? Kalau saudara baca berita-berita yang masalah inflasi, ekonomi, belum COVID apa-apa, kayaknya gak ada yang enak, saudara. Benar ya? Kayaknya kalau boleh dibilang nanti 2020 katanya gini, nanti 2021 kok ya rasanya gak mentas-mentas, ada aja berita yang gak enak. Nanti 2022 ada aja berita yang gak enak. Saudara, saya kasih tahu kebenarannya. Berita mau enak nggak enak, berita mau baik nggak baik, Tuhan kita tetap menyertai kita. Amin. Tuhan kita itu tetap menyertai kita. Mau keadaan itu nggak baik, nggak masalah, selama Tuhan menyertai kita. Mazmur 23 bilang apa? Ketika kita melewati ini loh, lembah kekelaman, Tuhan di mana? Beserta kita. Amin. Milih mana, saudara? Di tempat yang terlihat baik, tidak ada apa-apa, sendirian, atau di lembah kekelaman tapi sama Tuhan? Bingung. Yang baik itu kayak enak saja nih. Maksud saya gini, ketika yang hari ini kita pandang baik, misal di rumah kita yang adem, ayem, kayaknya tidak ada masalah apa-apa, terlihat baik, enak, ya enak. Tidak perlu undang Tuhan, nanti dulu. Siapa yang bisa jamin kalau hari ini enak, berarti besok tetap enak, berarti lusa tetap enak? Siapa yang bisa jamin? Tapi ketika kita undang Tuhan dalam hidup kita, pertama, ketika ada Tuhan pasti ada damai sejahtera. Saya belajar dari kehidupan keluarga kami bahwa damai sejahtera itu bukan sesuatu yang sepele. Ketika kalau kita selesai ibadah, lalu hamba Tuhan yang di depan angkat tangan berkati kita supaya kita peroleh damai sejahtera, sukacita dan bla bla bla, masih banyak yang lain. Kadang kita otomatis amin gitu. Tapi kita enggak kadang kurang sungguh-sungguh, atau mungkin ya sudah kebiasaan amin, ya sudah ngomong amin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita balik begini, ketika keadaan baik-baik di rumah, kita ngomong ada damai sejahtera, ya. Ketika keadaan tidak baik, berarti saudara kehilangan damai sejahtera, betul? Karena tiba-tiba, misal saya sama suami yang tadinya rukun-rukun, tiba-tiba bertengkar, tidak ada masalah yang terlalu besar, pokoknya eker-ekeran, saudara. Terjadi toh? Apa saya tok sama suami yang mengalami gitu? Halo. Itu sepertinya umum di banyak pernikahan ya seperti itu. Pertama baik-baik, tiba-tiba nggak tahu gara-gara apa, gak jelas, pokoknya sebabnya gak jelas, terus bertengkar. Ketika itu terjadi, saudara harus ingat, iblis seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum mencari mangsa hendak ditelannya. Ketika dia lihat ada celah di rumah kita, ketika dia lihat ada celah di mana dia bisa masuk, dia masuk dan dia mengacaukan. Nomor satu yang diambil damai sejahtera paling gampang. Karena begitu kita geger, kita sudah wis males, tak udah doa-doaan.
Ya saudara, ketika saya lagi sakit hati, terus saya disuruh doa suami saya, apa enak? Enggak gitu saudara? Enak aja deh, mari kok aku seenaknya, aku gak salah meneng-meneng dilokno kok. Sekarang aku suruh doa. Oh, yaudah kok mau doa dulu. Betul ya saudara? Padahal ketika kita tidak berdoa, kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika kita tidak berdoa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Berarti misinya iblis jalan, berhasil. Pentingnya sudut pandang yang benar yang kedua adalah sudut pandang yang benar membuat kita lebih bijaksana menyikapi sesuatu. Karena kita melihat, kita berhati-hati, kita menimbang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan begini, sudut pandang yang benar membuat kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Belum tentu yang terbaik, tapi paling tidak lebih baik. Karena tadi sudah ditimbang, dipikirkan pelan-pelan, oh begini. Yang jelas, firman Tuhan itu adalah guidance kita. Firman Tuhan itu yang jadi apa istilahnya? Pokoknya, penuntun kita, yang nuntun yang mageri kita, relnya kita. Itu firman Tuhan. Kemarin saya ketemu sama anak saya yang nomor 1. Jadi anak saya 3, yang nomor 1 laki kuliah di Surabaya, yang nomor 2 perempuan tahun ini kuliah ke Singapura, dan yang nomor 3 masih SMP kelas 2. Anak saya yang laki ini, aduh susah ditemui saudara. Kalau mau ketemu dia kayak mau ketemu pejabat, wangel setengah mati. Saya sudah yang ke Surabaya, masih gak bisa ketemu. Akhirnya saya janjian. Karena kemarin hari Kamis saya mau ke Surabaya, saya janjian, kamu makan malam ambil mama ya Bu. Ya namanya anak tinggal sendiri, kalau dijak makan mesti paling seneng ya saudara ya. Sangwe oto, makan dibayari mama papa, isi som buntel lagi, enak mesti ya toh. Maulah dia ketemu kita. Ternyata waktu ketemu dia cerita. Terus dia ngomong gini, lah ya aku tadi gitu. Tapi pikir, Tuhan Yesus itu baik. Saya tak pikir, ini apa ya saudara? Tiba-tiba dia ngomong Tuhan Yesus baik, bisa ngerti Tuhan Yesus baik. Tapi lapa kamu diam-diam ngomong Tuhan Yesus baik. Terus dia ngomong gini, aku tuh loh mah, besok kan mau ke Solo, yes, ke Semarang. Jadi hari ini dia ke Semarang. Aku besok kan mau ke Semarang, Mama. Hari ini, jadi hari Kamis itu, aku loh kok bisa moro-moro tahu kalau velgku itu retak, saudara, velgnya retak. Tapi dia ngomong Tuhan Yesus, baik. Saya sudah mulai kepingin ketawa, tak empet saudara, tak empet. Nanti dia nggak sedih cerita. Loh kok bisa? Loh iya Ma. Kalau itu aku nggak tahu nek velgku retak, tak bawa perjalanan jauh, nek ada apa-apa ya apa Ma? Tapi Tuhan itu baik Ma. Aku tahu retak, terus tak ganti Ma. Aku dipinjemi temanku. Singkat cerita dia ngobon bapaknya, Pak, aku pinjam duit ya buat beli. Dan akhirnya dipinjemi saudara, dipinjemi velg yang tadi dipinjam itu akhirnya dibeli sama dia. Seperti itu, singkatnya seperti itu. Tapi saya yang saya senang ini kenapa? Ternyata anak ini punya sudut pandang yang benar. Ketika ada masalah, dia bisa gini loh mestinya. Lah iya, wis ngerti besok Jumat mau pergi jauh, kok iso velg iki moro-moro rengat. Bisa ya seperti itu ya. Kan masuk akal. Bencet mau saudara kayak gitu. Tapi dia kok lucunya dia bisa ngomong, loh Tuhan Yesus baik. Kalau aku enggak tahu, aku iso kecelakaan Ma. Oh pintar. Saya dalam hati puji Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang kita melihat itu perlu sudut pandang yang berbeda dari yang biasanya. Mungkin kita biasanya melihatnya keliru, ya sudah kita ubah. Susah enggak? Sebenarnya enggak. Karena apa? Karena kalau orang lain bisa melihat seperti itu dengan cara yang begitu, mestinya kita ya bisa.
cuma perlu diubah sedikit sudutnya, sudah dapat view yang benar. Betul ya? Kenapa? Kalau sudut pandangnya salah terus, kenapa? Hidup kita bisa lebih susah dari hari ini. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang jangankan kejadian yang umum, firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ngomong, kita disuruh kita di waktu doa, lalu kita digerakkan. Kamu minta maaf sama temanmu yang itu. Nomor satu, biasanya reaksi kita kan gini. Loh, apa aku disuruh minta maaf sama dia? Aku gak salah. Betul ya saudara? Ketika kita disuruh minta maaf, kita nomor satu akan ngomong, nek aku salah, aku minta maaf. Tapi aku gak salah, gak mau. Padahal kita tahu itu suara Tuhan. Tapi kita sering kali pertama gak mau. Kenapa? Nggak gak salah. Terus kita cari alasan. Jangan-jangan pendeta salah dengar itu. Jangan-jangan kita salah dengar. Jangan-jangan hanya kayak gitu. Tapi firman Tuhan juga ingatkan kita, ketika kamu mau berdoa, lalu kamu ingat ada sesuatu dengan saudaramu yang belum beres, sudah ini persembahanmu taruhan, itu beres dulu sama saudaramu, setelah itu kembalilah berdoa. Intinya apa? Ketika kita melakukan firman, rekonsiliasi, memperbaiki hubungan itu bahkan lebih baik daripada persembahan kita, daripada doa-doa kita. Apa? Karena jadi pelaku firman. Saya percaya saudara-saudara yang di tempat ini adalah pelaku-pelaku firman. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian. Karena saya lama gak ketemu sama Bu Evi, saya nggak pernah cerita sampean. Jadi sekalian saya ceritai beliau di sini. Anak saya yang nomor 3, Valerie, yang mungkin pernah ikut pelayanan di sini waktu itu nyanyi. Tidak tahu tahun berapa ya. Sekarang hari ini anaknya mau berusia 14 tahun. Waktu dia umur 9 tahun, Bu Evi pernah doakan dia. Lalu Bu Evi ngomong gini, 3 tahun dari sekarang. Tak catat saudara, jadi saya tahu. Saya memang diajarkan sama Bu Evi yang di Abu Mahanaik untuk nyatet. Kenapa? Karena kamu nanti doa dan kamu akan sukacita ketika itu digenapi. Tak turut saudara. Dan saya sukacita benar. Ngomong gini, nanti 3 tahun dari sekarang, dari umur 9 itu, kamu akan mulai dikenal orang. Singkat cerita, dia umur 10 dia minta dibaptis. Umur 10 dia bikin album yang pertama. Umur 11 dia bikin album kedua. Umur 12 umur 11-12 itu dia mulai dikenal orang seperti yang diomongkan. Mulai dikenal orang. Apa itu yang dicari? Enggak nyari itu, enggak nyari ketenaran, enggak. Nah terus apa? Ya kita sukacita aja karena itu digenapi sesuai yang dijanjikan Tuhan. Ya puji Tuhan, amin. Setelah dia mulai dikenal orang, dia pelayanan macam-macam. Ya biasa, ketika dia maju kalau mau nyanyi kadang-kadang ya masih ruwet saudara, karena apa? Demam panggung saudara. Saya ngomong gini, alah kan di gereja loh, kan ini bukan kayak orang show, kayak orang kayak acara idol gitu, ngomong di gereja aja loh, nggak apa-apa, nek salah ya nggak apa-apa kok, orang-orang itu kan baik, ngerti. Maksud saya itu jangan terlalu terbeban gitu. Ya ternyata omongan saya itu, saya bukan penyanyi saudara. Enak mama itu nek ngomong, orang nek khotbah itu mah, nek keliru mama sakit. Maaf saudara, terus bawa baleni sing bener. Nek aku nyanyi mah, fales, buyar. Karena saya bukan penyanyi, saya nggak bisa nyaut kalau dia ngomong gitu. Ya, orang bener ya tak pikir. Ya sudah saya diam. Lalu dengan berjalannya waktu, satu saat tiba-tiba kami dikenalkan seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Thomas. Saya nggak kenal beliau, saya nggak tahu beliau dari mana. Saya tahu diceritai katanya beliau punya karunia nabi dan biasanya karunia untuk pelepasan juga. Ya sudahlah, Valerie cuma disuruh nyanyi, ya sudah saya antarkan ke Surabaya nyanyi. Sudah 1 kali. Terus beliau doakan kami gini.
Sudah, tidak ada apa-apa, selang berapa bulan diajak lagi, KKR lagi. Kali ini jauh teman, mau melok ke Bali, mau. Lalu PPKM saudara, urung. Saya mikir ya wis lah, belum wayai. Terus sebentar lagi diajak lagi, kemana? Medan. Oh ke Jakarta dulu, ke Jakarta. Sudah. Setelah Jakarta pulang sebentar berangkat lagi Medan. Saya itu tidak kulino kluyur seperti itu. Saya sampai bingung ngatur jam saya kerja kapan, masih ada kuliah, masih ada apa macam-macam. Saya sampai rodok semrawut, tapi ya sudah tak jalani aja. Ketika di Medan ada satu hal yang terjadi. Satu malam dia ngomong sama saya gini, "Ma, aku doa." Saya doakan dia. Tak pikir ya minta didoakan biasa gitu loh saudara. Wong anak saya ya tak doakan. Ternyata waktu saya doakan, dia sendiri yang berdoa. Dan dia doanya itu panjang gak selesai-selesai. Mulai saya itu meloki bahasa roh sampai saya wis mandek sendatot kademen gini saudara nguasi deh. Tidak selesai-selesai. Ketika sudah selesai, amin. Dia ngomong saya gini, "Di sini nih loh, lihat tentang." Dia ngomong lihat tentu saudara, peteng kamar saudara. Sudah ngomong kita mau tidur sudah jam 12 lebih, jam 1 atau jam berapa. Di sini Maya, aku melihat ini kayak ada emas. Kita ini di dalam hadirat Tuhan. Ya aku ngerti ya dalam hadirat Tuhan masih gak ketok emas ya. Betul saudara? Karena kita itu karena dengan iman bukan karena melihat. Tapi dia ini melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Ya saya gitu. Sebentar lagi dia ngomong gini, "Anakmu yang nomor 1, tidak mungkin saudara. Anak saya mesti ngomong koko kan gitu. Ya, kalau nyerita anak koko dia ngomong ma koko gitu ya. Dia ngomong anakmu yang nomor 1. Saya rodok. Sik. Saya ngambil handphone saudara, rekam. Kalau enggak nanti ngomongnya panjang saya mesti lali itu ngomong. Tak rekam saudara. Dia lanjutkan ngomongkan tentang kokonya, tentang Kevin apa. Sudah. Terus dia suami saya ini kan posisi tertidur, sudah tidur. Tiba-tiba kayak usek-usek kayak gerak-gerak kayak mau bangun. Dia noleh, dipanggil gini, "Bapak." Bukan dipanggil papa loh ya. Biasanya manggilnya papa. Dia bilang, "Bapak." Dia disuruh duduk di depannya dia. Bapaknya langsung jekekal saudara, silo di depannya dia. Sudah tahu ini gejala-gejala. Tiba-tiba dia berubah, dia ngomong macam-macam tentang Valerie sendiri, tentang keluarganya kita, tentang pelayanannya di hari yang ke depan, macam-macam. Benar saudara, coba kakak rekam, lali saya. Oh panjang jam-jaman. Jadi hari itu kita tidur setengah 4 pagi. Dan jam 5 diajak, "Ayo melok morning blessing." Juga bangun saudara, bangun alarmnya bunyi tak pakai lagi, saya bablas. Sampai setengah 4 pagi ngomong macam-macam. Anak ini diberi Tuhan karunia nabi. Saya kaget enggak? Sebenarnya enggak terlalu kaget. Kenapa? Karena ketika dia bayi, saya sebagai mamanya saya yang berdoa. Memang saya berdoa supaya Tuhan kasih dia suara yang bagus, suara yang indah, supaya ketika dia nyanyi, hatinya Tuhan ini senang. Dan itu Tuhan sudah genapi. Lalu ada satu doa ini yang saya tidak ngomong siapa-siapa waktu itu. Kenapa? Karena ada di dalam hati kecil saya begini, jangan-jangan yang saya minta terlalu besar. Bukan terlalu besar untuk Tuhan, maksudnya bukan porsinya kita gitu loh. Jangan-jangan seperti itu. Jadi daripada gitu saya tidak cerita-cerita, tapi tetap tak doa loh saudara. Oh anakku lah urusanku, betul ya? Ibu-ibu halo. Kalau kita doa anak-anak urusanku tak doa loh anakku kan gitu loh. Papanya aja tidak tak beritahu saudara. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan kalau boleh biar anak ini punya karunia nabi." Dan Tuhan pakai dia bukan saat dia dewasa, tapi sejak dia kecil. Karena saya pikirnya gini, kalau kita bertobat di umur 30, terus memang umur kita sampai kapan ya Tuhan tidak ada yang tahu, tapi sampai seberapa kuat fisik kita kan bisa dihitung berapa? 60, 70, 80, waktunya berapa? Tapi kalau dari kecil sudah dipakai Tuhan,
Dahsyat saudara. Buat apa kita pilih yang lain-lain? Kita sudah tahu yang paling benar apa. Kita sudah tahu Tuhan yang benar itu siapa, Tuhan yang hidup itu siapa. Kenapa kita harus pilih-pilih? Saya pikir seperti itu. Jadi ketika dia tiba-tiba bernubuat, saya tahu ini adalah jawaban doa saya. Masalahnya, ketika saya melihat seorang anak yang waktu itu umurnya 13 tahun dan dia bernubuat dan dia ngomong macam-macam tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu, jujur, hati saya itu merasa takut. Saya memang tidak heran dia punya karunia itu, dikasih Tuhan karunia, saya tidak heran, saya tidak kaget. Tapi hati saya itu ada perasaan takut. Kenapa? Karena saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana Tuhan bisa pakai anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa untuk ngajar saya sama suami yang sudah dewasa. Dia ngomong macam-macam. Bahkan tidak cuma satu arah. Kalau kita tanya, dia jawab. Kita ingat kisahnya Tuhan Yesus yang waktu diajak oleh orang tuanya ke bait Allah, terus ketinggalan di bait Allah, dan orang tuanya pulang setelah dicari tidak ada, balik lagi jemput. Ternyata Yesus yang masih umur 12 kalau tidak salah, duduk-duduk di bait Allah, ngomong-ngomong sama orang-orang, cerita-cerita, tanya jawab. Dan orang-orang yang melihat itu heran dengan hikmat yang ada pada Yesus yang masih kecil itu. Seperti itu yang saya rasakan waktu saya lihat anak saya. Lebih kurang seperti itu. Ada perasaan takut, ada perasaan kok bisa ya, kok bisa, kok bisa. Karena saya ini dulu dibimbing sama Bu Evi-nya Mahanaim. Besok pagi saya WA beliau, tante, ini tadi malam Valerie begini. Saya tak cepet-cepet no saudara. Karena waktu itu kami dari perjalanan dari Medan mau pulang ke Surabaya di mobil itu, tak WA cepet-cepetan. Rupanya Bu Evi ini juga merasa ada sesuatu yang penting. Tidak tahan saudara, saya ditelepon, ya apa ceritanya? Jadi akhirnya saya cerita cepet-cepetan ini gini. Terus dia ngomong, dia itu memang anak pertobatan. Dia itu anak pertobatan, dia itu lahir dari kamar doa toh. Yang memang Tuhan jadikan dia beda. Ya sudah, harusnya ya ini jadi dari Tuhan. Tapi kamu wajib uji, benar enggak dari Tuhan? Oh iya betul. Setiap nubuatan harus diuji. Ya sudah, diuji. Saya berdoa dalam hati, Tuhan tunjukkan. Kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan teguhkan. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan juga singkapkan. Supaya tidak ada kayak begitu dan kita dijauhkan dari hal yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, yang macam-macam yang tidak benar. Sudah, amin, sudah. Malam itu saya sampai di Mojokerto. Kebetulan anak saya yang nomor 1 yang laki juga ada di rumah. Akhirnya kita berlima berdoa bersama. Dan saat kita nyembah Tuhan, saat kita berdoa, tiba-tiba Valerie ini ngomong sama kokonya begini, kamu lihat muka papamu aja sudah males. Tiba-tiba gitu. Tidak mungkin, kalau dia tidak mungkin, biasanya tidak mengkamu-kamukan kokonya, itu tidak pernah kayak gitu. Terus lalu ngomong gini, buang itu akan kepahitan dari hatimu. Saya yang jadi mamanya tidak tahu kalau dia kepahitan sama papanya. Tidak tahu. Papanya sudah ngerti. Papanya sudah nangis-nangis. Sudah ngomong, maaf no papa. Kalau papa gini. Itu caranya papa didik kamu. Mungkin papa keras, bla. Kokonya masih diem aja saudara. Gengsi. Anak muda ini lebih gengsi daripada papa. Ya loh. Padahal dulu zaman papa muda, papa itu ya gengsi luar biasa. Betul ya saudara? Tapi sudah bertobat. Lah ini namanya anak muda, ini masih darah muda. Gak jawab maaf. Maksudku ini sebagian jawab maaf. Tak pikir gitu. Tapi rupanya hitung aja gini saudara. Lalu adiknya ngomong gini. Dia ngomong apa ya? Kalau mau nangis saja, gak usah ditahan-tahan. Akhirnya dia ngerangkul papanya, nangis minta maaf.
hari itu terjadi pemulihan hubungan di rumah saya. Itu tanda yang saya minta. Kalau bukan dari Tuhan, ya seperti itu. Pemulihan hubungan itu gayanya Roh Kudus. Amin, saudara. Tapi efek sampingnya begini. Karena Feller ini punya kepekaan yang seperti itu, dia akhirnya gini. Kalau dia mau pelayanan kemanapun, saya harus ngantar. Jadi ketika dia dikasih jadwal KKR, tanggal berapa KKR di mana, tanggal berapa KKR di mana, sama dia dilihat, sama berdoa dilihat. Ini ndak, ini ya, ini ndak, ini ya. Dicoret di situ. Jangan tanya, ya apa caranya? Saya ya nggak ngerti. Dia ngomong, ya pokoknya ini disuruh Tuhan ikut, yang ini ndak, yang ini disuruh Tuhan, yang ini ndak. Dia milih. Termasuk pelayanan hari ini. Kalau saya pelayanan kemana-mana, saya suka ngajak dia, ayo mau ikut. Dia mau gini, sik doa dulu. Kalau dia mau, enggak mah. Lah kenapa? Gak disuruh Tuhan. Saya enggak bisa maksa. Makanya itu yang kesini pun saya ngomong, ayo. Aku loh enggak disuruh Tuhan mah. Saya enggak bisa maksa. Pernah kejadian seperti ini. Dia mau pergi sama teman-temannya, kan sekolahnya online terus. Lama enggak ketemu, dia kepengen pergi. Akhirnya pergi sama teman-temannya. Hari kapan gitu. Menjelang hari itu datang, tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan pergi. Terus dia ngomong, aku tidak jadi pergi. Loh kenapa? Tidak boleh sama Tuhan. Loh aku tak antar mama di ketemuan di Surabaya. Enggak mah, tidak boleh Tuhan ikut. Loh, ya pokoknya tidak boleh mah. Dan terus, nanti aku sudah tak WA, tak beritahu aku nggak ikut. Langsung sama dia dibatalkan, dia tidak ikut. Yang lain pergi, tetap pergi. Dia tak tidak ikut. Pas harinya pergi, misalnya itu hari Selasa gitu. Pas hari Selasa, saya bangunkan dia, terus dia ngomong, oh iya mah. Terus dia ngomong, aku hari ini puasa. Puasa? Iya, nggak tahu, disuruh Tuhan puasa. Kayak gitu, saya belajar ketaatan sama dia. Bagaimana anak ini yang masih belum 14 tahun nurut sama Tuhan. Apa terus dia nggak kepengen main? Ya kepengen main lah, anak-anak ya kepengen main. Tapi ketika Tuhan nyuruh dia apa, melakukan dia apa, dia langsung yang lain ditaruh, yang Tuhan ini dinomorsatukan. Sudah. Kalau dia harus pelayanan, meskipun waktunya ulangan, ditinggal ulangannya, nanti aku nyusul. Saudara jangan tanya nilainya. Nilainya dia tetap bagus. Nilai kalau kukunya cicinya dapat 7 itu sudah untung mah dapat 7 kadang-kadang. Untung mah hampir 8 gitu. Kalau dia 8 itu kadang masih mesti itulah isoan aku. Harusnya itu harusnya itu bisa 9, harusnya itu bisa 100. Masih kayak gitu. Hari ini dia sudah kayak gitu. Ketika kita biasanya ngajarkan anak kita, loh Roh Kudus itu pengajar. Kalau belajar tuh doa minta ditolong Roh Kudus bla 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 bla. Yang dilakukan dia sekarang ngomong gini, dia cerita sama saya, Tuhan aku kayak no hikmat atau Tuhan aku gak ngerti guruku ini ngomong apa. Dia bukan anak yang bodoh, dia termasuk yang pintar. Kalau 3 besar di kelasnya masuk dia selalu dari kecil. Aku bingung wes mbok gak ngerti guruku ini ngomong apa. Tuhan buatan apa sih diterangno guruku ini mancep di otakku supaya aku tuh ingat. Sampai 1 bulan saudara mancep materi itu. Tahunya apa? Tahunya dia cerita. Lah iya, gak iso lali mah palian mah. Jadi pelajaran itu aku sih inget. Terus tak bilang, kok cik enak ini orek gitu. Yang ketawa itu tadi ujian ya. Tapi benar, bisa seperti itu, bisa. Roh Kudus itu nggak terbatas. Cuma kita harus tahu kenapa itu terjadi hari ini. Kitab Yoel 2 itu bilang akan ada harinya Tuhan di mana Tuhan itu mencurahkan rohnya ke atas seluruh umat manusia. Anak-anak itu akan bernubuat, teruna-teruna akan dapat mimpi ya. Seperti itu digenapi karena apa? Karena Tuhan mau datang. Jadi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita jangan
kendor, meskipun mungkin keadaan kadang rasanya masih belum cukup baik, tapi kita tetap setia. Karena kalau harinya Tuhan datang, jangan sampai nanti Tuhan bilang kita, kamu siapa? Enggak kenal kamu. Jangan seperti itu. Kita mau ketika Tuhan lihat kita, oh hambaku yang baik dan setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, kita mau yang seperti itu. Jadi kita lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Kita harus punya sudut pandang yang benar dalam setiap keadaan, dalam menghadapi masalah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya sudut pandang yang benar, supaya kita bisa bikin keputusan yang benar juga. Dan di atas itu semua, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik, selamanya Tuhan Engkau baik dan yang terbaik. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan melakukan kebenaran yang seperti yang diperintahkan Bapa, tidak akan gagal. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa. Dan kami percaya gereja ini akan menjadi satu terang bagi lingkungan sekitarnya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati firman yang luar biasa dari hamba-Nya. Semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa, dan Valeri semakin dikenal banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita langsung tutup dengan doa. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Orang masyarakat, kita masyarakat. Orang masyarakat, kita masyarakat. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena kasih dan kebaikan-Mu yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan, mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki sudut pandang sesuai yang Kau mau Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai dia semakin hari semakin Tuhan dahsyat untuk kemuliaan. Utus kemanapun hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau utus Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh aspek kehidupannya, berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati keluarga ini Tuhan. Melalui keluarga ini Tuhan Yesus, terang-Mu dinyatakan, kuasa-Mu diberikan, mujizat nyata. Terima kasih Bapa. Kami terus bersyukur kepada-Mu. Kami terus bersyukur atas kebaikan-Mu. Tuntun kami terus berjalan dan kebenaran firman-Mu. Kami terus mau berjalan dalam Engkau Bapa, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, sebenarnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat mengangkat tangan kami Bapa. Saat kami mengangkat tangan, Kau turun tangan atas kami.
Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Bapa. Tandanya kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap langkah hidup kami butuh Engkau. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu. Engkau dijadikan kepala bukan ekor, engkau naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu, diberkatilah orang tua kita. Terimalah berkat ini mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap orang yang sudah menerima